Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rahmawati, NIM 2153B410027, Senin tanggal 19 Juli 2021, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 1 tahun 2021, Universitas PGRI Semarang, dengan unit kerja SMP Negeri 1 Batu Raden akan membuat video UKIN pembelajaran dengan tema struktur pidato persuasif, kebahasaan pidato persuasif, pokok-pokok pikiran pidato persuasif kelas 9 semester 1. Dilaksanakan mulai jam 11 siang sampai jam 12 siang pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, terima kasih. Pada hari ini semuanya sehat ya? Sehat. Ya, betul. Kelihatan dari tempat duduk semuanya hadir ya. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pelajaran guru ya, Bu Rahma, kita berdoa dahulu. Silakan dipimpin doa Mbak Dita. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Dita ya sudah memimpin doa. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar struktur pidato persuasif ya. Hari ini kita akan belajar pidato persuasif, kebahasaan pidato persuasif dan pokok-pokok pidato persuasif ya. Sudah bawa buku semuanya ya? Ya, di situ sudah ada semuanya bukunya. Baik. Kemarin kita sudah belajar apa? Ciri-ciri pidato persuasif. Iya, ciri-ciri pidato persuasif. Dan kita akan belajar struktur, kebahasaan, dan pokok-pokok pidato persuasif. Berarti nanti ya di akhir kegiatan kalian hari ini, kalian nanti harus presentasi ke depan. Kemudian kelompok lain yang tidak maju menanggapinya. Ini kita belajar struktur pidato persuasif, kebahasaan pidato persuasif, dan pokok-pokok pidato persuasif. Sebelum melihat tayangan video ya, untuk memusatkan perhatian kalian, Bu Guru akan bagikan kelompok ya, karena sudah tempat duduknya sudah seperti ini. Untuk mempermudah gerak saja, silakan kalian duduk kelompok depan belakang. Saya beri nama, ini kelompok 1. Silakan Mbak, pindah tempatnya, tempat duduknya. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, saya juga guru akan membagikan topi ini ya. Di sini ada topi struktur pidato persuasif, topi apa ini? Kebahasaan pidato persuasif, dan pokok-pokok pidato persuasif. Nanti silakan kalian pakai dan maskernya bisa dicopot, gitu ya, bisa dilepas. Silakan dipakai saja. Silakan Mbak, maskernya dilepas biar nanti suaranya terdengar. Ya. Silakan. Ayo Mbak, dipakai maskernya dilepas. Pakai topi struktur. Ya, seperti itu boleh. Dipakai.
Udah ya? Ya. Di hadapan kalian juga sudah ada buku ya mengenai struktur pidato persasif, kebahasaan pidato persasif, dan pokok-pokok pikiran pidato persasif. Baik. Bu Guru tayangkan videonya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan bisa wabarakatuh. melihat ke depan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alessandria Azahra, kelas 9A dari SMP Negeri 1 Batu Sopak. Yang saya hormati Ibu Sri Harjati MPD selaku guru bahasa Islam, dan dikaruniainya kita masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, khususnya bumi terpilih Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema bersama hadapi COVID-19. COVID-19 atau Corona merupakan virus berbahaya wilayah, negara, bahkan lintas benua. Diduga, COVID-19 berasal dari hewan liar seperti kelelawar, unta, musang, dan ular. Akibat yang ditimbulkan COVID-19 adalah gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Penularan COVID-19 ini terjadi ketika kita melakukan kontak langsung dengan pasien terinfeksi. Belum ditemukan obat, vaksin, ataupun antibiotik yang ampuh menangkalnya. COVID-19 masuk ke Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 hingga saat ini. Sampai dengan tanggal 5 September 2020, terdapat 190.665 pasien terinfeksi positif yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Adapun, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamu lihat struktur pidato teks mengenai tadi COVID ya. Silakan. Pembuka. Ada salam pembuka, katakan, ucapan syukur pada Tuhan, ucapan terima kasih, tujuan. Ya, tujuannya berarti menyampaikan mengenai apa, Mbak Serina? Bukan. Mengenai COVID-19. ya, mengenai COVID-19. Betul sekali Mbak Serina. Itu strukturnya. Kemudian isinya berarti bagian isi adalah bagian inti pidato, berisi argumen-argumen ya, dijelaskan secara detail begitu, ya. Isi pidato di sini ada 3 ya. Isi pidato itu ada pernyataan posisi, tahap argumen, kemudian pernyataan penguatan posisi. Jadi orang kalau berpidato persuasif itu kan mengajak supaya pendengarnya percaya, kan harus dipengaruhi. Begitu ya? Ya. Coba silakan. Pernyataan posisi itu apa? Mas Yusuf dibaca slide-nya. Pernyataan posisi yaitu merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Ya. Kemudian tahap argumen. Tahap argumen harus berdasarkan pendapat yang logis dan masuk akal yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Ya. Kemudian penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi merupakan simpulan yang diambil untuk memperkuat pandangan penulis pada pernyataan posisinya. Iya, betul sekali. Ini adalah isinya. Dari isi pidato persuasif itu ada
3. Tadi Mas Yusuf sudah membacakan mengenai struktur isi pidato persuasif ya. Coba sekarang dikta dari pidato teks tadi mengenai COVID-19, pernyataan posisinya apa, Mbak? Seperti yang kita telah ketahui bersama pada akhir tahun 2019 terdapat peristiwa yang mengguncangkan dunia, yaitu COVID-19. Ya, itu pernyataan posisinya ada COVID-19 ya. Tuh. Bahwa ada penyakit begitu. Baru namanya COVID-19. Lanjut, kemudian Argumen virus ini berasal dari bulan Cina yang menyebar dengan cepat sehingga pada bulan Maret yang lalu kegiatan KBM diganti dengan PJJ pembelajaran jarak jauh. Virus ini sangat berbahaya penyebabnya penyebaran yang cepat sehingga terdapat jutaan manusia yang terpapar virus dan tidak sedikit yang meninggal. ya, berikutnya penguatannya, Mbak. Situ, penguatannya yang apa? Penguatan pernyataan medis. Oleh karena itu, marilah kita menghentikan penyebaran virus COVID dengan penangkapan 3M dan tetap menjaga kebersihan. Ya, jadi penguatannya di situ untuk menangani virus COVID-19 dengan cara 3M gitu ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Tuh. Baik, selanjutnya itu adalah isi. Sekarang penutupnya, ya, Mbak. Penutupnya di situ sudah ada bahwa penutup di situ adalah bagian ini penutup baik untuk menimbulkan rasa simpati. Jadi dalam penutup itu nanti diulang lagi begitu. Kesimpulannya apa? Silakan Mbak, penutupnya apa di situ? Kesimpulan isi pidato. Ya, kesimpulannya ada apa Mbak? Kesimpulan dari pidato saya adalah harus telah menerapkan 3M dan menjaga kebersihan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Ya. Setelah kesimpulan, Ucapan terima kasih. ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan pidato persuasif. Apa di situ Mbak? Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato. Ya. Lanjut. Setelah ucapan terima kasih, Permohonan maaf. permohonan maaf. Apa? Saya memohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Terakhir salam. Ya. Salam penutup di situ apa? Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengenai struktur. Setelah itu yaitu kebahasaan. Itu ya, kebahasaan pidato persuasif. Ciri kebahasaan pidato persuasif. Di situ menggunakan kalimat persuasif ya. Kemudian sudah ada di situ di slide. Kalimat persuasif itu ya kalimat yang berisi mengajak di situ. Coba Mbak Lintang dibaca itu ciri kebahasaan pidato persuasif. Ciri kebahasaan pidato persuasif. Untuk kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan atau pertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembaca. Terus? Kalimat persuasif bisa dikenali dari ciri-ciri berikut. Bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Biasanya menggunakan tanda seru. Aku tahu. Ya, jadi kebahasaannya di pidato persuasif di situ menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif yang paling mudah itu adalah ayo, mari,
gitu ya. Mengajak itu ditandai dengan tanda seru. Selanjutnya adalah konjungsi ya. Di situ ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antar kalimat gitu ya. Konjungsi koordinatif itu biasanya adalah untuk menghubungkan kata ini ya. Konjungsi itu kan kata penghubung, menghubungkan kalimat setara, kalimat majemuk setara. Biasanya ditandai dengan kata dan atau tetapi gitu ya. Itu kalau subordinatif itu ada dua kalimat yang digabungkan gitu. Subordinatif ada induk kalimat, ada anak kalimat. Konjungsi subordinatif biasanya menggunakan kata penghubung apa, Yusuf? Sejak, ketika, jika, kalau, seandainya, agar, supaya, meskipun, walaupun, seperti, daripada, sebab, karena, benar. Ya, itu konjungsi subordinatif. Selanjutnya adalah korelatif. Konjungsi dua pasang kata. Jadi satu kalimat ada dua konjungsi. Misalkan, meskipun hari ini hujan, tetapi saya, meskipun dan tetapi ya, dalam satu kalimat. Meskipun hari ini hujan, tetapi saya tetap berangkat sekolah. Gitu ya, paham ya? Gitu. Kemudian konjungsi antar kalimat. Antar kalimat di sini bisa dengan demikian, gitu. Dengan demikian, oleh karena itu, gitu. Karena ini adalah pidato persuasif mengajak, maka sering sekali dalam pidato persuasif itu kalian menemukan kata dengan demikian. Marilah kita terapkan 3M. Gitu tadi ya? Ya, dengan demikian. Setelah konjungsi, kemudian ada apa? Nominalisasi. Nominalisasi itu adalah pembendaan, ya. Nominalisasi itu pembendaan. Di situ kata membangun menjadi pembangunan, gitu ya. Mendaur ulang kan kata kerja ya, menjadi pendaur ulangan. Kemudian berhasil juga kata kerja, kemudian dirubah menjadi kata benda, keberhasilan. Itu coba Yusuf, nominalisasi di tag tadi yang COVID-19 apa? Silakan, tagnya ada. Kenikmatan, kebersihan, membentangkan, kesalahan, menerapkan. Ya, di situ ya ada kata kenikmatan, menerapkan gitu. Setelah nominalisasi, kemudian apa? Bentuk pasif dan kata ganti orang. Ya, bentuk pasif dan kata ganti orang. Struktur selanjutnya adalah bentuk pasif ya, kata ganti orang. Karena ini pidato persuasif, jadi bukan menggunakan kata ganti yang biasa ya, tapi menggunakan kata ganti yang umum gitu. Bukan menggunakan kata ganti saya, tapi menggunakan kata ganti umum. Misalkan di sini sebagai warga negara, sebagai masyarakat, begitu ya. Kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat itu menggunakan kata ganti orang yang bentuknya adalah pasif gitu. Kalimat, pernah mendengar kata kalimat pasif ya? Kalimat pasif itu adalah kebalikan dari kalimat aktif. Kalimat pasif, kata kerjanya biasanya menggunakan imbuhan di, ke, gitu ya, begitu. Di situ di contoh di slide sudah ada contoh sebagai warga negara, hal seperti ini harus dihentikan gitu, menggunakan imbuhan di.
Bentuk pasif dapat digunakan untuk ungkapan yang formal atau resmi. Karena ini kan pidato persuasif ya, jadi menggunakan kalimat kata ganti pasif yang formal. Coba Mas, kata ganti orang atau bentuk pasif pada teks pidato yang tadi apa? Coba kamu bacakan. Ketika kita pulang dari rumah umum, ditekankan lagi kegiatan KBM ganti dengan PJJ itu menjadi saluran yang harus diperhatikan dalam penyebaran virus corona. Ya, itu ya. Menggunakan kata dihentikan, ditekankan gitu ya. Kita sebagai warga negara harus bisa gitu ya, menjaga kesehatan. Harus ditekankan pelaksanaan 3M gitu ya, untuk pasif. Selanjutnya adalah kebahasaan yang selanjutnya adalah apa? Mengenai ya, kata tugas gitu ya. Kata tugas ini yang paling mudah itu menggunakan partikel, menggunakan konjungsi, ada preposisi. Preposisi itu kata depan, di, ke, dari, dan itu. Kemudian konjungsi itu kata penghubung, tadi sudah ya. Artikula itu kata sanda, si, sang, yang, hang itu. Kemudian interjeksi kata seru, wa, la itu. Kemudian adalah partikel penegas. Partikel penegas bisa di sini lakah pun. Walaupun demikian, kita harus tetap menjaga kebersihan diri, gitu ya. Itu partikel. Coba Mbak Aprilia, untuk dari kata tugasnya apa? Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Oleh karena itu, marilah hentikan penyebaran virus COVID-19 dengan menetapkan 3M. Ya, jadi itu kata penegasnya. Marilah, itu kata penegasnya. Marilah kita, kemudian apa Mbak tadi? Oleh karena itu, marilah kita hentikan penyebaran virus COVID-19 dengan menetapkan 3M. Ya, itu bisa dikatakan sebagai kata tegas. Selanjutnya adalah tadi sudah struktur, kemudian kebahasaan. Selanjutnya adalah pokok-pokok pidato persuasif. Ya, pokok-pokok pidato persuasif itu bisa kita lakukan dengan cara pertama kita membaca secara keseluruhan, kemudian kita cermati bacaannya ya secara detail. Kita cermati, kalau sudah kita buat pokok-pokok pidato, mencari ide tiap paragraf. Coba Mbak Lintang, pokok-pokok pidato persuasif mengenai COVID tadi apa? Virus COVID-19 berasal dari hewan yang menyebar sangat cepat sehingga kegiatan KBM dibagi PJJ. Virus menyerang paru-paru, maka itu menjadi saluran yang harus diperhatikan. Untuk Ya, itu ya, pokok-pokok pidato persuasif tadi sudah dibacakan oleh Lintang. Tadi kalian sudah membahas struktur pidato persuasif, kebahasaan pidato persuasif, dan pokok-pokok pidato persuasif. Struktur pidato persuasif apa saja? pembuka, isi, penutup. Ya, kemudian kebahasaannya apa saja? Kalimat persuasif, konjungsi, nominalisasi, bentuk pasif, ya, kata kelolaan, ya, kata tugas. ya, kata tugas. Selanjutnya adalah tadi terakhir kalian mencari pokok-pokok pidato persuasif dengan cara membaca secara keseluruhan, kemudian membaca dengan teliti,
dan menentukan ide-ide ya, ide-ide pokok paragraf pidato persuasif. Baik, saya bagikan LKPD. Ini ada teks baru yaitu mengenai cara mengatasi hambatan dalam belajar. Begitu ya. Nanti ada teks baru, hambatan dalam belajar. Baik, hambatan dalam belajar di situ sudah ada teksnya. Ya, sudah terlihat. Baik, tapi sebelumnya saya minta kalian nanti membentuk kelompok ahli. Silakan yang menggunakan topi struktur pidato persuasif pindah ke sini. Silakan Mbak, dibawa LKPD-nya saja dan alat tulisnya, buku kebahasaan di sini. Silakan. Kemudian pokok-pokok pidato persuasif pindah di sini. Silakan. Ya, sudah menggunakan topi sesuai dengan struktur. Ya, kelompok ini namanya kelompok apa? Struktur. Kalau kelompok ini? Ya, yang ini? Pokok-pokok pidato persuasif. Ya, dengan menggunakan teks baru di situ ya. Ya, pokok-pokok pidato persuasif ya, di situ ya, sudah terlihat ya cara mencarinya. Baik, Bu Guru akan melihat kelompok-kelompok ahli. Di sini kelompok ahli struktur pidato persuasif. Sudah bisa ya? Ya. Struktur pidato persuasif apa saja, Mbak? Pembukaan, Ya. sapaan, Ya. ucapan puji syukur, tujuan pidato, Ya. atau penjelasan tentang tema. Kemudian isi, ya, pernyataan posisi, argumen. Kemudian yang terakhir adalah iya, penutup ya. Di sini kebahasaan pidato persuasif sudah ketemu ya, Mbak? Kebahasaan pidato persuasif apa saja? Persuasif, kontribusi, persuasif, orang, kata tugas. Iya, sudah paham ya semuanya ya? Iya, nanti kembali ke kelompok asli, jadi menerangkan yang lain. Ini pokok-pokok pidato persuasif ya. Jadi menentukan pokok-pokok pidato persuasif dengan cara membaca secara keseluruhan, kemudian mengamati. Ya, setelah itu setelah mengamati apa? Mencari ide pokok sesuai paragrafnya. Iya. Ya. Teksnya sudah ada ya. Mengatasi hambatan dalam belajar. Ya, kalian sudah membahas sesuai dengan topik masing-masing ya. Silakan kalian kembali ke kelompok asal. Silakan kembali ke kelompok asal. Ya. Silakan kelompok siapa yang mau maju? Oh ya, kelompoknya Yusuf, silakan maju ke depan, Mas. Silakan kalian perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bernama Yusuf. Kita puput Ya. kami akan mempresentasikan teks pidato persuasif. Ya. Yang berjudul
mengatasi hambatan dalam belajar. Silakan Mas. struktur teks pidato persuasif. A. Pembuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. 2. Sapaan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan yang berbahagia. 3. Ucapan puji syukur. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 4. Tujuan pidato atau sekilas tentang tema. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang permasalahan belajar, akan tetapi seringkali kita menghadapi hambatan dalam belajar. 2. Argumen. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut meliputi faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Di antara ketiga faktor tersebut, faktor psikologislah yang paling memberikan dampak atau pengaruh terdapat terhadap kegiatan belajar di Islam. Faktor psikologis yang memberikan pengaruh besar terhadap cara belajar kita sebagai siswa. Faktor-faktor itu meliputi inteligensi atau kecakapan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Ada yang bertanya? Oh ya, silakan Mbak Vita bertanya. Apa struktur pidato persuasif? Oh ya, strukturnya Mbak Vita tadi kurang memahami sekali ya. Silakan diulang coba strukturnya apa Mas itu? A. Pembuka yang meliputi salam, sapaan, ucapan puji syukur, Ya. tujuan pidato atau sekilas tentang tema. B. Isi yang meliputi pernyataan posisi, argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Ya. Penutup yang meliputi simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ya. Sudah paham ya Mbak ya? Ya sudah. Ada pertanyaan lagi? Oh baik, tidak ada. Kalau begitu silakan. Kalau tidak ada pertanyaan silakan Yusuf ditutup. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok Yusuf. Silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya satu lagi ya. Satu lagi kalian presentasikan. Coba kelompok 2 silakan maju. Silakan kalian presentasikan. Perkenalan dahulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan struktur bahasaan dalam teks pidato persuasif. Nama saya Vita Safitri. Ya. Sri Arajaja. Ya. Saya mengamati Claudia Putri. Struktur bahasaan dalam teks pidato persuasif. A. Contoh pengisian terdapat dalam teks. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kelelahan meliputi koordinatif. 1. Memprioritisasi 1. Kesehatan, 2. Keamanan, 3. Kesiapan, 4. kecakapan. Ya, lanjut. Bentuk pasif. Kegiatan yang diminati siswa akan dilakukan dengan perasaan siang. Contoh kata tugas. Kata tugas. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut meliputi faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Di antara ketiga faktor tersebut, faktor psikologislah yang paling memberikan dampak. Silakan. Struktur teks pidato persuasif. A. Pembuka, Ya. yaitu salam. 2. Sapaan. Ya. 3. Ucapan puji syukur. Ya. 4. Tujuan pidato atau Ya. sekilas tentang tema. B. Isi. 1. Pernyataan posisi. 2. Argumen. 3. Penguatan pernyataan posisi. C. Penutup. 1. Simpulan. 2. Ucapan terima kasih. 3. Permohonan maaf. 4. Salam penutup. Oh ya, secara ringkas saja ya. Walaupun secara ringkas tapi kalian sudah paham. Selanjutnya? Pokok-pokok teks pidato persuasif. Ya. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut meliputi
faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Di antara ketiga faktor tersebut, faktor psikologis adalah yang paling memberikan dampak pengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Faktor psikologis yang memberikan pengaruh besar terhadap secara belajar kita sebagai siswa. Faktor-faktor itu meliputi intelijensi atau kecerdasan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Ya, kelompok 2 sudah membacakan hasilnya ya. Ada struktur, kebahasaan, kemudian pokok-pokok pidato, teks persuasi mengenai mengatasi hambatan dalam belajar. Teman kalian sudah mempresentasikan hasilnya. Ada pertanyaan? Oh ya, Mbak Siva, silakan. Pokok-pokok teks pidato persuasif apa saja? Contoh namanya bilang. Oh ya, apa Mbak? Pokok-pokok teks pidato persuasif. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut meliputi faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Biasanya ketiga faktor tersebut, faktor psikologislah yang paling diberikan dampak pengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Faktor psikologis yang memberikan pengaruh besar terhadap cara belajar kita sebagai siswa. Faktor-faktor ini meliputi intelijensi atau kecakapan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Ya, jelas ya Mbak? Ya, jelas, bagus. Kalian tadi belajar struktur pidato persuasif. Apa saja strukturnya? Pembuka, ya, itu ya, secara garis besar. Kemudian untuk kebahasaannya apa saja? Kalimat persuasif, Ya, konjungsi, nominalisasi, pasif, ya, kata orang, ya, tugas. ya, betul, bagus sekali ya. Itu kemudian yang terakhir pokok-pokok pidato persuasif ya. Dengan cara apa? Membaca secara keseluruhan, membaca dengan teliti, kemudian mencari ide pokok tiap paragraf, gitu ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Bu Rahma cukupkan. Terima kasih. Walaupun tadi mungkin ada kekurangan, misalkan kurang percaya diri ya, Mbak Siva contohnya yang tadi. Tidak apa, mungkin untuk pertemuan berikutnya, presentasi berikutnya akan lebih percaya diri lagi. Kelebihannya kalian tadi sudah ada yang maju, sudah ada yang bertanya, begitu ya? Ya itu sudah bagus ya. Kalian sudah berani menampilkan diri. Baik, untuk pertemuan selanjutnya karena kalian sudah tahu struktur, kebahasaan, kemudian pokok pidato persuasif. Untuk selanjutnya adalah kalian menulis pada pertemuan berikutnya, menulis pidato persuasif. Baik, ingat karena ini masa pandemi, jangan lupa tetap menjaga jarak ya, mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, tetap di rumah saja. Jika ada keperluan yang sangat penting, boleh kalian keluar. Itu pun harus menggunakan protokol kesehatan. Baik, silakan ditutup doa. Silakan yang mau nutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Itu pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.